Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktripa Suryaman, NIM 220872261. Di sini saya akan membuat tugas administrasi pendidikan, yang mana di sini saya akan membahas satu materi, yaitu tentang administrasi layanan kursus. Di sini saya akan mengambil sebuah kasus, yaitu sebuah sekolah dasar di daerah perkotaan memiliki beberapa siswa yang berkebutuhan khusus, termasuk siswa yang disabilitasi fisik dan autisme. Namun, sekolah tersebut tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran mereka. Misalnya, tidak ada RAM untuk akses kursi roda, ruang kelas tidak dilengkapi dengan alat bantu visual atau audio, tidak ada ruang tenang untuk siswa dengan autisme yang membutuhkan lingkungan belajar yang stimulasi, dan dampak yang terjadi bisa terjadi yaitu kesulitan aksesibilitas. Siswa dengan disabilitas fisik mengalami kesulitan untuk bergerak di sekitar sekolah. Mereka sering membutuhkan bantuan ekstra dari staf atau teman sekelas untuk pindah antar ruangan yang mengurangi kemandirian mereka. Dan yang kedua, ada keterbatasan belajar, yang mana siswa dengan kebutuhan alat bantu visual atau audio ini tidak dapat menerima materi pembelajaran dengan efektif. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam memahami materi pembelajaran dibandingkan teman-teman sekelas mereka. Dan yang ketiga, ada masalah perilaku dan konsentrasi, yang mana siswa dengan autisme mengalami kesulitan berkonsentrasi dan merasa tidak nyaman karena lingkungan kelas yang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mana hal ini dapat menyebabkan meningkatnya perilaku yang mengganggu dan penurunan prestasi akademik. Dan solusi yang dapat kita terapkan yaitu yang pertama, pengadapan RAM atau aksesibilasi fisik, di mana sekolah harus membangun RAM dan fasilitas aksesibilitasi lainnya seperti lift atau pegangan tangan di tangga. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan dana dari pemerintah untuk bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu disabilitas. Dan yang solusi yang dapat kita terapkan selanjutnya, penyediaan alat bantu belajar, yang mana sekolah perlu menyediakan alat bantu visual seperti proyektor, papan tulis interaktif, dan perangkat audio untuk siswa dengan gangguan pendengarannya. Dan selain itu, penggunaan teknologi seperti tablet atau komputer dengan perangkat lunak khusus dan membantu dalam proses pembelajaran. Dan yang selanjutnya yaitu ruang tenang dan lingkungan belajar yang ramah dan autisme, yang mana menyediakan ruangan yang tenang yang dapat digunakan siswa dengan autisme ketika mereka merasa kewalahan oleh stimulus di lingkungan kelas. Dan biasanya ruangan ini harus dilengkapi dengan pencahayaan yang lembut, isolasi suara, dan perabotan yang nyaman. Dan yang selanjutnya, pelatihan untuk staf dan guru, yang mana mengadakan pelatihan untuk guru dan staf tentang cara penciptaan lingkungan belajar yang inklusif dan bagaimana menggunakan alat bantu yang tersedia. Dan selanjutnya, pendanaan dan kerjasama, yang mana kita mencari sumber dana tambahan melalui grant atau sponsor perusahaan atau kampanye penggalangan dan komunitas. Dan biasanya sekolah juga bisa menjalin kemitraan dengan organisasi yang fokus pada pendidikan inklusif dan disabilitas untuk mendapatkan bantuan teknis dan finansial. Dan dengan menerapkan solusi-solusi ini, sekolah dapat meningkatkan fasilitas dan layanan yang mereka tawarkan, memastikan bahwa untuk semua siswa termasuk yang berkebutuhan khusus belajar dalam lingkungan yang mendukung dan inklusif. Di sekian penyampaian dari saya, disitulah kasus dan solusi yang dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.